Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nilu Putri Suartini, NIM 18130310112. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang revisi tes awal praktikum isolasi DNA bakteri. Baik, kita langsung menuju soal yang nomor 1. Dengan gambar berikut, jelaskan teknik rekayasa genetika. Jawabannya, gambar di samping merupakan gambar rekayasa genetika untuk memproduksi insulin dalam teknik plasmid. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, ilmuwan menggunakan enzim restriksi untuk mengisolasi segmen asam deoksiribonukleat atau DNA yang mengandung gen yang diinginkan untuk pembentukan produksi insulin. Isolasi gen target atau DNA insulin dapat dari pankreas dan plasmid bakteri. Kemudian langkah yang kedua, plasmid yang dikeluarkan dari bakteri dan perawatan dengan contoh restriksi yang sama, enzim gen mengikat dengan fragmen DNA untuk membentuk plasma hibrid. Langkah ketiga, plasma hibrid dimasukkan kembali ke dalam bakteri, di mana ia bereplikasi sebagai bagian dari DNA sel. Langkah keempat, sejumlah besar sel anak atau klon identik dapat dibudidayakan dan produk gennya diekstraksi untuk manusia. Bakteri diekstrak untuk diambil insulin sebagai salah satu pengobatan untuk diabetes. Kemudian soal nomor 2, dengan memperhatikan gambar berikut, jelaskan perbedaan DNA dan RNA. Jawabannya, perbedaan antara DNA dan RNA yaitu yang pertama, DNA mempunyai rantai panjang dan ganda berpilin atau double helix, sedangkan RNA mempunyai rantai tunggal dan pendek. Yang kedua, komponen gula yang menyusun DNA adalah deoksiribosa, sedangkan gula yang menyusun RNA adalah ribosa. Yang ketiga, basa nitrogen yang terkandung dalam DNA disusun oleh purin yang berasal dari susunan guanin dan adenin, serta pirimidin yang berasal dari susunan sitosin dan timin. Sedangkan basa nitrogen RNA disusun oleh purin guanin dan adenin, serta pirimidin urasil dan sitosin. Soal nomor 3, struktur DNA terdiri dari suatu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang saling berpilin membentuk heliks ganda. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Dengan memperhatikan gambar berikut, jelaskan perbedaan nukleotida dengan nukleosida. Jawabannya, perbedaan utama antara nukleotida dan nukleosida adalah ada dan tidak adanya gugus fosfat. Nukleosida memiliki 3 komponen, yaitu gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Sedangkan nukleosida memiliki 2 komponen, yaitu gula pentosa dan basa nitrogen. Soal nomor 4, jelaskan ciri-ciri khas struktur heliks ganda DNA menurut Watson dan Crick. Jawabannya, ciri-ciri khas struktur heliks ganda DNA menurut Watson dan Crick yaitu struktur DNA heliks ganda tersusun atas dua utas polinukleotida yang saling terhubung oleh ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara dua basa nitrogen, purin dan pirimidin yang saling berpasangan. Adenin atau basa purin berpasangan dengan timin atau basa pirimidin yang terhubung dengan ikatan rangkap dua. Sementara guanin atau basa purin berpasangan dengan sitosin atau basa pirimidin yang terhubung dengan ikatan rangkap 3. Soal nomor 5. Jelaskan mana yang lebih kuat pasangan adenin timin dibandingkan dengan guanin sitosin. Mengapa? Jawabannya, ikatan antara guanin sitosin lebih kuat dibandingkan dengan adenin timin. Karena antara basa guanin dan sitosin dapat terbentuk 3 ikatan hidrogen sehingga lebih stabil dibandingkan dengan adenin dan timin yang dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen. Sehingga DNA yang banyak mengandung guanin dan sitosin lebih sulit didenaturasi atau dirusak atau diuraikan dibandingkan dengan DNA yang lebih banyak mengandung adenin dan timin. Soal nomor 6, jelaskan fungsi struktur sel berikut. Jawabannya, sel di samping merupakan sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan dan hewan merupakan sel eukariotik, yang mana sel eukariotik ini adalah sel yang memiliki nukleus atau inti yang terbungkus membran. Sedangkan sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki nukleus atau inti sel yang tidak terbungkus oleh membran. Salah satu ciri menonjol dari sel eukariotik adalah memiliki sistem endomembran di mana membran-membran kecil membungkus setiap organel-organel penyusun sel. Sel eukariotik memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan dengan sel prokariotik.
Nah, berikut ini merupakan penjelasan struktur dan karakteristik sel eukariotik. Yang pertama ada membran sel dalam sel hewan dan atau dinding sel dalam sel tumbuhan. Membran sel merupakan bagian terluar dari sel dan sitoplasma yang berfungsi mengatur pertukaran substansi zat dan melindungi bagian dalam sel. Pada sel tumbuhan, dinding sel memiliki fungsi melindungi bagian sel yang terletak lebih dalam, memperkokoh sel, mencegah agar sel tidak pecah, menjadi tempat berpindahnya air dan mineral. Selanjutnya ada sitoplasma, merupakan massa protoplasma yang terletak di bagian dalam sel di antara membran sel dan nukleus. Sitoplasma terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Sitoplasma dapat berbentuk cair atau gel dan berperan penting dalam transportasi zat makanan. Selanjutnya ada inti sel atau nukleus, merupakan salah satu organel terbesar yang dilindungi oleh membran nukleus yang di dalamnya terdapat nukleus yang berfungsi sebagai pusat pengatur seluruh kegiatan sel, mengendalikan reproduksi sel, dan mengatur sintesis protein. Selanjutnya ada retikulum endoplasma, merupakan organel yang berbentuk saluran-saluran yang terhubung dengan inti. Retikulum endoplasma terdiri dari dua jenis, yaitu retikulum endoplasma halus yang mengandung ribosom dan retikulum endoplasma kasar yang merupakan tempat menempelnya ribosom. Retikulum endoplasma berperan dalam transport zat. Selanjutnya ada mitokondria, merupakan organel sel yang berbentuk kapsul dengan saluran lekuk pendek di bagian dalamnya yang berfungsi sebagai respirasi sel dan sebagai pusat pembangkit tenaga. Selanjutnya ada badan Golgi, merupakan organel yang berbentuk bulatan yang memiliki fungsi sebagai sintesis lisosom, berperan penting dalam sekresi sel, mengangkut dan mengubah materi zat secara kimia. Selanjutnya ada ribosom, merupakan organel sel yang terdapat di sitoplasma dan menempel di retikulum endoplasma kasar, yang memiliki peran penting untuk sintesis protein. Selanjutnya ada lisosom, merupakan organel yang banyak ditemukan dalam sel-sel yang berperan penting dalam imunitas seperti leukosit dan limfosit. Lisosom mempunyai fungsi sebagai penghancur bagian sel yang tidak berguna lagi, menerima zat-zat yang belum dapat terurai, dan sebagai tempat pembentukan enzim pencernaan. Selanjutnya ada plastida, merupakan organel yang khas pada sel tumbuhan sebagai pigmen warna yang terdiri dari beberapa bagian seperti kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Selanjutnya ada vakuola, merupakan organel yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan sekaligus menyimpan zat-zat yang diekskresikan. Vakuola pada umumnya ditemui pada sel tumbuhan. Selanjutnya ada mikrotubulus, merupakan organel mikro yang berfungsi sebagai kerangka sel dan berperan penting dalam pembentukan spindel. Selanjutnya ada mikrofilamen, merupakan benang-benang filamen halus yang mempengaruhi kontraksi sel. Dan yang terakhir ada peroksisom. Pada hewan, peroksisom berada di dalam sel-sel hati dan ginjal, sementara pada tumbuhan, peroksisom terdapat dalam beberapa tipe sel. Fungsi peroksisom penting dalam proses oksidasi substrat, metabolisme lemak menjadi karbohidrat, serta perubahan purin dalam sel. Soal nomor 7, gambar berikut adalah salah satu skema rekayasa genetika. Jelaskan peran masing-masing tahap dari gambar berikut. Jawabannya, tahap pertama adalah mengisolasi DNA. Tahap kedua, memotong dan menyambung DNA atau transplantasi gen atau DNA. Dan tahap ketiga adalah memasukkan DNA ke dalam sel hidup dengan plasmid yang merupakan wahana untuk membawa gen yang diinginkan ke sel yang lain sehingga akan terjadi rekombinan. Soal nomor 8, jelaskan prinsip isolasi DNA. Jawabannya, prinsip-prinsip dalam melakukan isolasi DNA ada dua, yaitu sentrifugasi dan presipitasi. Prinsip sentrifugasi adalah memisahkan substansi berdasarkan berat jenis molekul dengan cara memberikan gaya sentrifugal sehingga substansi yang lebih berat akan berada di dasar, sedangkan substansi yang lebih ringan akan terletak di atas. Teknik sentrifugasi tersebut dilakukan di dalam sebuah mesin yang bernama mesin sentrifugasi dengan kecepatan yang bervariasi, contohnya 2500 rpm atau rotation per minute atau 3000 rpm. Sedangkan teknik presipitasi adalah metode yang berguna untuk mengendapkan komponen dari suatu campuran yang mana pengisolasian DNA dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, yakni dengan memecahkan dinding sel, membran inti, dan membran plasma. Pemecahan tersebut dapat dilakukan secara kimiawi maupun mekanik.
Soal nomor 9, jelaskan langkah-langkah kerja dalam isolasi DNA. Jawabannya, yang pertama yaitu penyiapan natrium klorida 0,15 molar dengan cara sebanyak 0,8875 gram NaCl dilarutkan dalam aqua sampai volume 100 ml. Langkah yang kedua, penyiapan larutan deterjen 25% dengan cara sebanyak 12,5 gram deterjen dilarutkan dengan 25 ml aquades. Langkah yang ketiga, pembuatan larutan KClO3 5 molar dengan cara sebanyak 6,1275 gram KClO3 dilarutkan dalam air. Bila tak melarut, maka dibantu dengan pemanasan dan ditambahkan air kembali sampai volumenya 10 ml. Langkah yang keempat yaitu penyiapan bakteri dan isolasi DNA bakteri. Caranya, yang pertama, bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan ke dalam tabung 1 dan 2, masa tabung terlebih dahulu ditimbang, volume tabung yang dimasukkan bakteri harus sama. Kemudian sentrifus selama kurang lebih 10 menit. Hasil sentrifus didekantasi sehingga diperoleh endapan dan filtrat. Endapan diambil sedikit dan dibuatkan preparat, kemudian dilihat dengan mikroskop menggunakan pembesaran 100 kali, sedangkan filtrat dikembalikan ke medium pertumbuhan bakteri. Selanjutnya endapan sisa dibuang, kemudian volume natrium klorida 0,15 dimasukkan 1:12,5 dengan massa bakteri yang diperoleh di masing-masing tabung. Selanjutnya diinkubasi pada 70 derajat Celcius selama 1 menit, kemudian ditambahkan dengan larutan deterjen dengan perbandingan 1:5 deterjen 25%. Dipanaskan kembali pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit, dinginkan pada suhu ruangan, ditambahkan dengan KClO4 5 molar dengan perbandingan 1:5 dan didiamkan, tambahkan dengan isoamil kloroform dan sentrifus, dan yang terakhir yaitu dekantasi, kemudian endapan digulung dengan batang pengaduk. Soal nomor 10, jelaskan cara untuk menentukan kemurnian DNA hasil percobaan ini. Jawabannya, deteksi kemurnian DNA hasil isolasi dilakukan dengan menggunakan metode spektrofotometri UV phase. Sampel dianalisis pada panjang gelombang 260 nanometer dan 280 nanometer dengan menggunakan aquades sebagai bangku sehingga akan diperoleh nilai absorbansinya. Nilai absorbansi sampel pada panjang gelombang 260 dan 280 nanometer dibandingkan sehingga akan diperoleh rasio absorbansi dengan panjang gelombang 260 dan 280 nanometer. Kualitas DNA yang memiliki kriteria baik apabila tingkat kemurnian berada pada rentang 1,8 sampai 2,0. Soal nomor 11, mengapa pada isolasi DNA darah, sel darah merah harus dilisiskan? Jawabannya, sel darah merah merupakan sel eukariotik, yaitu sel yang memiliki nukleus atau inti yang terbungkus oleh membran. Oleh karena itu, harus dilisiskan untuk memecah dinding inti sel sehingga didapat DNA dari inti sel. Soal nomor 12, dalam isolasi DNA ada tahap penyiapan bakteri. Bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan ke dalam tabung 1 dan 2, masa tabung terlebih dahulu ditimbang, volume tabung yang dimasukkan bakteri harus sama, sentrifus selama kurang lebih 10 menit, hasil sentrifus didekantasi sehingga diperoleh endapan dan filtrat. Endapan diambil sedikit dan dibuatkan preparat, kemudian dilihat dengan mikroskop menggunakan pembesaran 100 kali, sedangkan filtrat dikembalikan ke medium pertumbuhan bakteri. Apa tujuan penggunaan mikroskop dalam langkah ini? Jawabannya, penggunaan mikroskop adalah untuk mengamati bahwa pada endapan terdapat bakteri yang akan diisolasi. Soal nomor 13, endapan kemudian dimasukkan natrium klorida 0,15 molar, dimasukkan 1:12,5 dengan massa bakteri yang diperoleh di masing-masing tabung. Diinkubasi pada 70 derajat Celcius selama 1 menit, kemudian ditambahkan dengan larutan deterjen dengan perbandingan 1:5. Dipanaskan kembali pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit. Apa tujuan menambahkan deterjen ini? Jawabannya, penambahan deterjen yang mengandung natrium dudosil sulfat atau SDS menyebabkan tahap pelisisan membran sel. Deterjen tersebut selain berperan dalam melisiskan membran sel, juga dapat berperan dalam mengurangi aktivitas enzim nuklease yang merupakan pendegradasi DNA. Deterjen dapat merusak membran sel yang terdiri dari lapisan fosfolipid bilayer dengan membentuk ikatan antara sisi polar membran sel atau gugus fosfat dengan sisi polar deterjen. Sisi hidrofobik deterjen juga dapat berikatan dengan protein pada membran plasma dan membentuk kompleks lipida protein. Soal nomor 14, campuran dalam langkah 12 ditambahkan dengan KClO4 5,0 molar dan didiamkan. Apa
fungsi langkah ini? Apa fungsi penambahan isoamil kloroform? Jawabannya, fungsi dari penambahan KClO4 adalah untuk memudahkan pemisahan benang-benang DNA dari campuran sehingga benang-benang tersebut akan mudah diamati dan KClO4 juga membantu mempercepat proses lisis serta memutus ikatan yang mengikat DNA. Selanjutnya, fungsi penambahan isoamil kloroform adalah menyebabkan terdenaturasinya protein yang diikuti dengan koagulasi dari protein. Soal nomor 15, endapan yang terbentuk dalam langkah 14, terbentuk endapan kemudian digulung dengan batang pengaduk. Apakah endapan itu protein, karbohidrat, atau DNA? Jelaskan. Jawabannya, endapan yang terbentuk yaitu lembaran putih yang merupakan DNA. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai revisi tes awal praktikum isolasi DNA bakteri. Mohon maaf apabila masih ada terdapat kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.